Bayangkan, sebuah rumah yang dari luar terlihat tenang. Namun di balik pintu yang terkunci rapat itu, tersimpan sebuah misteri kelam. Ketika pintu akhirnya dibuka, bau menyengat menyambut. Dan di sudut kamar belakang, seorang ibu ditemukan tak lagi bernyawa. Tapi yang membuat kasus ini semakin mengerikan adalah satu hal, orang terakhir yang tinggal bersama korban hilang tanpa jejak. Pagi itu, desa Mancilan terlihat seperti hari-hari biasanya. Warung kopi di sepanjang jalan mulai ramai. Suara sepeda motor berlalu lalang, dan orang-orang baru memulai aktivitas. Namun, di sebuah rumah sederhana di ujung dusun, ada sesuatu yang berbeda. Rumah itu terlihat tertutup rapat. Tidak ada aktivitas, tidak ada suara. Padahal, biasanya, dari rumah itu terdengar suara langkah seorang wanita yang akrab disapa warga sebagai Bu Retno, penjual kopi yang ramah dan terkenal, selalu bangun lebih awal untuk membuka warung di depan Koramil Mojo Agung. Hari itu, warungnya tidak buka. Tidak ada aroma kopi panas seperti biasanya. Tak ada tawa kecilnya saat menyapa pelanggan. Tak ada siapapun yang tahu bahwa sejak 3 hari sebelumnya, di dalam rumah itu telah terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Tri Retno Jumila, 62 tahun, dikenal sebagai perempuan pekerja keras. Ia telah lama menjalankan warung kopi kecil di depan Koramil. Tempat itu menjadi ruang baginya bertemu pelanggan tetap, berbagi cerita, dan mencari rezeki. Sekitar tahun 2016, ia menikah secara siri dengan seorang pria bernama Purno. Warga sudah terbiasa melihat keduanya bersama. Sejak 2 tahun terakhir, mereka tinggal serumah di rumah milik Retno, di Dusun Mancilan. Namun, belakangan, kehidupan keduanya berubah. Purno disebut sedang mengalami sakit diabetes selama berbulan-bulan dan tidak bekerja. Ia lebih banyak berada di rumah mengantar jemput Retno ke warung, sementara Retno tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah. Di balik ketenangan itu, tak banyak yang tahu bahwa hubungan mereka sering diwarnai ketegangan kecil. Beberapa tetangga sempat mendengar suara pertengkaran sesekali, namun mereka tidak pernah menyangka sesuatu yang buruk akan terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa ketenangan rumah sederhana itu hanya menutupi badai yang sedang tumbuh dalam diam. Tanggal 13 November 2025, sekitar pukul 14 WIB, putra Retno, Eko, datang ke rumah ibunya karena curiga. Sudah beberapa hari ibunya tidak bisa dihubungi, warung juga tidak buka. Ia mengetuk pintu berkali-kali. Tidak ada jawaban. Saat mencoba mendorong pintu, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Pintu terkunci dari 3 sisi berbeda. 2 pintu terkunci dari dalam. 1 pintu terkunci dari luar, dengan kuncinya tidak ditemukan di sekitar rumah. Eko memanggil tetangga. Mereka berusaha masuk melalui celah jendela, hingga akhirnya, dengan upaya keras, pintu berhasil dibuka. Begitu pintu terbuka, gelombang bau menyengat langsung memenuhi udara. Masya Allah, gumam salah satu warga yang ikut membantu, menutup hidung dengan tangan. Mereka masuk perlahan. Rumah terasa dingin dan sunyi. Tidak ada suara, bahkan dari kamar belakang. Namun ketika memasuki kamar itu, dunia Eko seakan berhenti berputar. Ibunya, Retno, terlentang tak bernyawa di atas kasur lantai. Tubuhnya telah membusuk, wajahnya tertutup bantal, tubuhnya diselimuti kain. Pemandangan itu menggoreskan luka yang tidak akan pernah hilang bagi sang anak. Polisi segera tiba di lokasi setelah menerima laporan. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, memimpin penanganan. Ketika tim forensik masuk, mereka menemukan beberapa kejanggalan. Tidak ada tanda-tanda kerusakan rumah. Tidak ada barang berharga yang hilang. Tidak ada jejak maling. Pintu justru terkunci rapat dari beberapa sisi. Dan 1 kunci hilang entah kemana. Hanya 1 hal yang menghilang dari rumah itu. Suami siri korban, Purno. Ia tidak terlihat sejak hari-hari sebelum penemuan jasad. Motor
Yamaha Vision hitam milik keluarga juga ikut hilang. Polisi menduga motor itu dibawa kabur oleh Purno. Fakta ini membuat kecurigaan mengarah kuat kepada pria tersebut. Jenazah Retno kemudian dibawa ke RSUD Jombang untuk diautopsi. Hasilnya membuat suasana menjadi semakin suram. Polisi menyatakan Retno meninggal karena pendarahan di otak akibat kekerasan benda tumpul. Artinya, ia bukan meninggal karena sakit, bukan pula karena kecelakaan, melainkan ada tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian. Dengan bahasa yang hati-hati dan tetap menghormati korban, polisi mengarahkan penyelidikan pada dugaan tindak kriminal. Suasana keluarga pun pecah dalam duka mendalam. Tidak ada yang menyangka Retno, perempuan yang dikenal baik dan bekerja keras, harus mengalami nasib seperti itu. Sampai saat ini, polisi masih mendalami motif yang mendorong terjadinya tragedi tersebut. Beberapa kemungkinan dibahas dalam penyelidikan: tekanan psikologis dalam rumah tangga, kondisi kesehatan suami siri yang sedang menurun, masalah ekonomi, pertengkaran internal rumah tangga. Namun semuanya belum bisa dipastikan karena orang yang paling mungkin mengetahui apa yang terjadi telah menghilang. Pencarian besar-besaran dilakukan. Dari desa ke desa, polisi menelusuri jejak kendaraan yang diduga dibawa kabur. Namun jejaknya menghilang begitu saja. Rumah tempat Retno ditemukan kini menjadi pembicaraan. Warga sebagian merasa takut, sebagian merasa sedih, sebagian lagi bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang yang tinggal serumah selama bertahun-tahun, tiba-tiba hilang pada hari yang sama, ketika istrinya ditemukan tak bernyawa. Rumah yang biasanya hangat kini terasa begitu dingin dan sunyi. Beberapa warga bahkan masih teringat dengan jelas momen ketika pintu dibuka bau menyengat, cahaya redup, dan pemandangan kamar belakang yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kasus ini menjadi pengingat kejam bahwa kejahatan tidak selalu datang dari luar. Terkadang ia muncul dari orang yang paling dekat, tempat kita merasa aman, orang yang hidup bersama kita bertahun-tahun. Hingga kini, polisi masih memburu terduga pelaku. Keluarga Retno masih menunggu keadilan dan masyarakat Mojo Agung berharap tragedi serupa tidak akan pernah terulang lagi. Dalam rumah yang tertutup rapat itu, di balik pintu yang dikunci berlapis-lapis, tersembunyi kisah yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Kasus Tri Retno Jumilah akan diingat sebagai satu dari tragedi paling kelam di Jombang tahun ini.